Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 4. Di pagi hari ini kita akan melanjuti materi kita, yaitu materi baru ya. Lesson 3 atau pelajaran 3. It's time about my living room atau ruang tamuku. But before we continue our lesson today, welcome to English class 4th grade. Jadi selamat datang di pelajaran bahasa Inggris kelas 4. Oke, sekali lagi di pagi hari ini kita akan belajar tentang my living room ya, pelajaran 3 my living room, ruang tamuku. Jadi pada pagi hari ini kita secara khusus mempelajari tentang ruang tamu ya. Oke, apa yang akan kita pelajari di pelajaran ini? Oke, mari kita lanjuti. Ya, di pelajaran ketiga ini, di pagi hari ini ada 3 hal atau 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ask and tell location, atau dalam bahasa Indonesia bertanya tentang lokasi atau tempat, dan juga tell location atau mengatakan tempat atau menjawab tempat ya atau lokasi. Oke, yang kedua describe a living room, mendeskripsikan sebuah ruang tamu ya. Mendeskripsikan. Jadi kita menyebutkan secara detail apa saja yang ada di dalam ruang tamu dan posisinya bagaimana benda-benda atau barang-barang yang ada dalam ruang tamu ya. Itu yang disebut dengan describe. Jadi kita mendeskripsikan ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti sebentar di dalam pembahasan. Oke. Ya, poin yang ketiga adalah give instruction atau memberikan instruksi. Give instruction, memberikan instruksi. Oke. Namun di pagi hari ini yang akan kita pelajari saja itu yang tentang ask and tell location. Oke. Oke, jangan lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, sebelum kita melanjuti pembahasan kita, jangan lupa untuk like and subscribe this channel. Supaya apa? Supaya mungkin ada video-video terbaru dari Pak Guru, para peserta didik, langsung ya secara otomatis atau langsung masuk di pemberitahuan di HP-nya para peserta didik sekalian. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu ada 3 tadi ya, ada 3. Itu menyebutkan ada 3 yang tadi, yaitu ask and tell location, dan juga describe describe a living room, dan juga give instruction. Namun pada kesempatan ini seperti yang Pak Guru sebutkan tadi katakan tadi bahwa kita hanya membahas tentang ask and tell location. Oleh karena itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini Pak Guru kembangkan lagi menjadi yang pertama itu kita menyebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menanyakan lokasi suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Dan yang ketiga adalah memberitahukan lokasi suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Maaf ya. Oke. Jadi ada 3, kita menyebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu, menanyakan lokasi suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, memberitahukan lokasi suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada 3 poin utama atau 3 hal yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah things in the living room, benda-benda di ruang tamu. Oke. Seperti kita ketahui bahwa di rumah kita masing-masing pasti ada yang namanya ruang tamu ya. Ada yang namanya ruang tamu. Dan semua kita pasti memiliki ruang tamu ya.
Dan pasti juga bahwa kita sudah tahu benda-benda atau barang-barang apa saja yang biasanya itu terletak di ruang tamu atau biasanya itu berada di ruang tamu. Nah, di sini Pak Guru sempat menunjukkan gambarannya. Ini hanya mewakili barang-barang yang biasanya kita temui di ruang tamu. Ya, ada sofa, ada TV, radio, ya, ada lukisan, gambar atau foto, gitu ya. Itu ruang tamu. Oke, baik. Nah, ini yang mau kita pelajari atau mau kita tahu benda-benda yang ada di seperti di gambar ini dalam bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Ya, oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah an armchair, kursi tangan, ya. Kursi tangan ini sejenis sofa, tapi dia biasanya sendiri ya, sendiri atau satu-satu seperti begini ya. Kalau sofa itu kan dia agak panjang dan beberapa orang bisa duduk di beberapa orang bisa duduk, tetapi ini hanya satu saja ya, itu biasanya untuk satu orang. Kenapa disebut kursi tangan armchair? Karena lihat, perhatikan di sini. Di sini ada tempat kita menaruh tangannya atau menyandar tangan kita kalau kita mau duduk. Makanya disebut an armchair. Arm itu artinya tangan, chair kursi. Jadi kursi tangan, an armchair. Oke, next. Benda yang biasanya kita jumpai atau kita temuin di ruang tamu itu adalah a painting, lukisan, ya. A painting, lukisan. Oke, sofa. Nah, ini tadi Pak Guru bilang ya, sofa. Lihat perbedaan antara armchair dan sofa ini kan berbeda sekali ya. Ya, sofa ya. Tentu di semua rumah atau di para peserta didik punya rumah juga pasti semuanya memiliki sofa. Oke, berikut televisi atau television ya, dalam bahasa Indonesia televisi. Television pasti semua punya ya di rumah. Oke, a cupboard, lemari. A cupboard, lemari. Oke, mirror, a mirror, cermin ya, cermin. Ya, kita lanjut. Radio, a radio ya. Oke, a bookcase, rak buku. A lamp, lampu. A cap, topi. Itu yang kita sebut dengan atau benda-benda yang biasanya ada di ruang tamu ya, atau barang-barang yang biasanya ada di ruang tamu. Pak Guru kembalikan lagi. Ada kursi tangan, an armchair, ada painting, sofa, television, a cupboard, mirror, radio, bookcase, lamp, cap. Ya, cap. Gitu ya. Itu benda-benda yang biasa. Oke. Kita sudah tahu benda-benda yang ada di ruangan tamu. Sekarang kita masuk ke, karena berhubung hari ini kita belajar tentang ask and tell location, tempat, maka kita juga pertama-tama harus mempelajari yang namanya preposition of place. Kata depan penunjuk letak atau kata depan penunjuk tempat. Nah, di sini Pak Guru suka kasih contoh. Next to artinya di samping, opposite berhadapan. Oke, kita lihat baik-baik. Ya, di sini ada beberapa vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan preposition of place. Dan ini kosakata ini atau preposition of place ini biasanya kita gunakan dalam keseharian kita. Mungkin para peserta didik baru tahu ya. Tapi ini sudah biasa. Misalnya ini lihat, yang pertama adalah beside. Itu artinya di samping ya, beside, di samping. Next to, beside juga. Jadi kedua-duanya ini punya arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Beside artinya di samping. Sekalipun memiliki nama yang berbeda, beside atau next to, tapi memiliki arti yang sama. Makanya di sini Pak Guru tulis kedua-duanya
dan artinya yang sama ya. Oke, berikut in, di dalam ya. In di dalam. Nanti sebentar Pak Guru tunjukkan, Pak Guru akan tunjukkan beside itu seperti bagaimana atau in itu bagaimana. Oke, in di dalam, under di bawah, above di atas, between di antara ya. Behind di belakang, opposite berhadapan, in front of di depan dari ya. On di atas juga ya, on di atas juga. Jadi above sama on di atas juga, tapi ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana nanti sebentar Pak Guru tunjukkan. Oke. Jadi sebelum kita, karena hari ini kita mempelajari tentang lokasi ya atau keterangan tempat, maka kita harus tahu ya, kita harus tahu yang namanya preposition of place. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Pak Guru akan menjelaskan yang tadi preposition of place itu bagaimana dia punya caranya, kalau atau bagaimana cara contohnya itu. Sini terlihat di gambar ya, perhatikan baik-baik di gambar sini bisa lihat. Ya, ini on bisa lihat. Ini ada bendanya, ada bola dan kotak ya, disebut dengan karton begitu. Bola. Jadi on itu bisa lihat di gambar yang on itu bola yang letaknya itu memang langsung di atas karton tersebut ya. Nah, itu kita sebut dengan on, di atas, on di atas. Jadi benda yang satu berada atau bertumpu pada benda yang lain ya. Jadi benda yang satu terletak di atas benda yang lain. Nah, itu kita sebut dengan on. Ya, berikut in. Perhatikan baik-baik, in ini berbeda ya. On sama in ini berbeda. On in ini lihat bolanya sudah berada di dalam karton ya. Dia berada di dalam karton. Jadi in itu di dalam itu punya artian bahwa satu benda yang satu berada di dalam benda yang lain. Nah, itu namanya in. Kalau on kan dia berada di atas ya, di atas, di luar dan di atas, langsung mengenai benda yang lain. Sedangkan in itu dia benda itu berada di dalam, berada di dalam. Oke, next, berikut gambar yang ketiga bisa lihat bola dan karton atau kotak ini agak sejajar ya, agak sejajar. Artinya bahwa bola ini berada di samping karton, berada di samping karton. Jadi di samping ini kita bisa pakai next to atau bisa tadi Pak Guru bilang pakai beside. Pakai beside. Jadi bisa lihat perbedaannya di sini. Oh, next to atau beside itu kayak begini. Berada di samping. Benda yang satu berada di samping benda yang lain. Oke, berikut above. Definisi above atau pengertian above itu bagaimana? Itu bisa lihat di contohnya. Above ini artinya tadi kan di atas. Artinya bahwa satu benda itu berada di atas benda yang lain, tetapi dia tidak mengenai benda tersebut. Jadi kita bisa kayak melayang begitu, bukan melayang. Melayang ya, melayang bukan melayang. Dia sepertinya letaknya itu di atas, tetapi tidak mengenai benda situ. Kita bisa kasih contohkan itu seperti nanti sebentar ada contoh soalnya di sana ya. Seperti misalnya ada sebuah foto kita yang ada di dinding dan ada sofa di bawah dinding tersebut. Sofa ada di bawah foto tersebut. Itu kita pakai above. Artinya foto berada di atas sofa. Jadi foto itu kan dia letaknya tertempel di dinding. Hanya sofa itu letaknya juga berada di bawah foto tersebut. Jadi foto itu kan berada di atas sofa, tetapi tidak mengenai sofa. Ya. Berikut under, nanti lebih jelasin lagi, nanti ada contoh di sebelahnya ya. Under, ya bisa lihat under ini artinya suatu benda berada di bawah benda yang lain.
satu benda berada di bawah benda yang lain. Bisa lihat bola ada di bawah atau berada di bawah kotak ya. Itu under. Oke, behind. Itu satu benda berada di belakang benda yang lain. Behind. Bisa lihat bola berada di belakang kotak. Nah, itu pengertian dari behind ya, dengan contohnya seperti ini. Jadi sekali lagi, on itu satu benda berada di atas benda yang lain. Seperti bisa terlihat bola berada di atas kartonnya. In, di dalam, itu suatu benda berada di dalam benda yang lain. Bisa lihat bola berada di dalam kotak. Yang ketiga, next to, di samping atau beside, sama ya. Next to, beside, di samping, sama. Jadi satu benda berada di samping benda yang lain. Bisa lihat bola berada di samping karton. Oke, above, itu satu benda posisinya atau berada di atas benda yang lain, tetapi posisinya itu tidak mengenai atau melayang kayak gitu ya, melayang, tidak mengenai, tidak bertumpu pada benda yang lain. Bisa lihat bola posisinya itu kan jauh dari karton atau dia agak melayang ya. Nah, itu yang namanya above. Ya, berikut under, di bawah. Suatu benda berada di bawah benda yang lain. Berada di bawah benda yang lain. Berada di bawah benda yang lain. Under. Jadi bola berada di bawah karton itu ya, itu namanya under. Behind, suatu benda berada di belakang benda yang lain. Bisa lihat sini bola berada di belakang. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya silakan simak contoh berikut. Ya, ini kita sudah masuk di menanyakan dan memberitahukan lokasi suatu benda dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Ya, di sini Pak Guru sudah tampilkan atau tunjukkan, ini namanya ruang tamu ya, ruang tamu. Ya, bisa lihat benda-benda yang ada di dalam ruang tamu di sana. Ada lukisan, ada topi, ada sofa, ada telepon rumah, ada TV, ada meja, ada lampu, radio, kursi tangan, dan ada rak buku di sana ya. Ada rak buku. Oke. Sekarang yang mau kita pelajari di sini adalah menanyakan dan memberitahukan lokasi suatu benda. Menanyakan dan memberitahukan letak suatu benda ya, dengan menggunakan bahasa Inggris dan lafal dan ucapan yang benar. Ya, makanya tadi sebelum kita pelajari ini kan Pak Guru sudah tunjukkan benda-benda yang biasanya di dalam ruang, benda-benda yang biasanya di dalam kamar itu, di dalam ruang tamu itu seperti apa, ya? Seperti ini ya. Oke. Bisa lihat contoh yang pertama. Menanyakan lokasi suatu benda. Pertama-tama kita harus menanyakan lokasi, karena kita pelajari hari ini adalah menanyakan dan memberitahukan lokasi. Jadi yang kita tanya menanyakan lokasi. Biasa. Where is the cat? Where is the cat? Jadi kalau kalimat tanya untuk menanyakan letak atau menanyakan di mana suatu benda berada, perhatikan baik-baik. Kalimat bahasa Inggris yang benar itu seperti apa? Kita mengawali kalimat tanya kita dengan kata tanya where, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan di mana. Where is the cat? Where, di mana, diikuti is, to be, dan the cat, benda yang ingin kita tanyakan letaknya itu, atau ingin kita ketahui letaknya itu di mana. Jadi where is the cat? Di manakah topi? Perhatikan di gambar. Where is the cat? Di manakah topi? Topi berada di atas sofa. Topi berada di atas sofa. Jadi kita ingin memberitahukan lokasinya bisa seperti ini. The cat is on. Nah, the cat is on. On tadi kan preposition phrase-nya kita sebut dengan di atas ya. Di atas. Berarti the cat is on. Kenapa pakai on? Karena lihat di sana the cat itu dia letaknya itu berada di atas atau bertumpu di atas sofa. Berada di atas sofa.
Jadi the cap is on the sofa. Oke, topi berada di atas sofa. Contoh yang kedua, jika kita ingin menanyakan lokasi benda yang itu kursi tangan ya. Kita ingin menanyakan lokasi kursi tangan. Where is the armchair? Where is the armchair? Where is the armchair? Di manakah kursi tangan? Kita lihat di gambar. Jadi kalau mau menjawab berarti kita harus memperhatikan gambar. Oke, perhatikan posisi atau letak kursi tangannya itu bagaimana. Oke, dia berada bisa juga di samping, bisa juga di depan ya. Bisa juga di samping meja, bisa juga di depan meja. Nah, di sini Pak Guru ambil di depan meja. Jadi the armchair is in front of the table. Ya, the armchair is in front of the table. Jadi kursi tangan ada di depan meja, ada di depan dari meja ya, ada di depan dari meja. Jadi kayak begitu ya, in front of, di depan dari meja. Oke, contoh yang ketiga, jika kita ingin menanyakan lokasi atau letak lukisan, letak lukisan, oke. Where is the painting? Di manakah lukisan? Where is the painting? Kita lihat the painting, lukisannya. Oke, lukisannya itu kan di dinding. Makanya pakai the painting is on the wall. The painting is on the wall. Jadi the painting, cara jawabnya adalah kita tulis kembali. The painting is on the wall. Jadi lukisan ada di dindingnya. On. Lihat lukisannya itu kenapa pakai on? Karena memang lukisan itu tertempel atau mengenai atau bertumpu di dindingnya, makanya kita pakai on. Ya toh? The painting is on the wall. Lukisan ada di dinding. Ya, nomor 4. Jika kita ingin menanyakan lokasi radio atau kita ingin menanyakan lokasi radio atau letak radio ya, maka sekali lagi kita pakai kalimat tanya, yaitu kata tanya yang tepat adalah where is the radio? Di manakah radio? Where is the radio? Ya, where is the radio? Jawabnya the radio is, bisa lihat radionya ada di mana? Radionya memang ada di atas meja, tetapi posisinya di atas meja yang Pak Guru bikin adalah dia berada di samping ya, berada di samping lampu ya. The radio is next to the lamp, atau bisa juga kita pakai the radio is beside the lamp. The radio is next to the lamp, atau the radio is beside the lamp. Begitu ya. Ini ada 4 contoh, ada 4 soal yang sudah Pak Guru contoh atau buatkan di sini ya. Para peserta didik sekalian di rumah bisa membuatnya sendiri di rumah ya, bisa membuat sendirinya di rumah. Oke, sekali lagi don't forget to like, subscribe this channel supaya ada pemberitahuan yang terbaru atau ada video-video terbaru dari Pak Guru. Para peserta didik sekalian sudah bisa langsung mengetahuinya ya. Oke, dengan demikian materi kita di pagi hari ini sudah selesai ya, sudah selesai. Pak Guru berharap bahwa materi ini, sekalipun yang Pak Guru berikan ini sangat singkat dan sederhana, simple sekali, tapi Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian dapat memahaminya ya, memahaminya. Untuk lebih memahaminya lagi, para peserta didik sekalian bisa melatih sendiri di rumah, bisa melatih sendiri di rumah, melihat benda-benda yang ada di dalam ruang tamu,
dan silakan membuat kalimat tanya sendiri untuk menanyakan letak benda tersebut, dan silakan juga melatih untuk menjawabnya sendiri. Untuk contoh kalimat menanyakan letak suatu tempat dan cara menjawabnya itu sudah seperti yang Pak Guru buat dalam latihan tadi ya, di video ini. Jadi kalau para peserta didik sekalian ingin mencobanya di rumah, silakan perhatikan contoh yang sudah Pak Guru buatkan di video ini. Okay, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.